Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Nahriana MPD. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Rahmat dan rekan saya Lia Jumiati. Di sini kami akan membahas tentang media pandang yang diproyeksikan. Pembahasan yang pertama yaitu adalah apa yang dimaksud dengan media proyeksi. Yang kedua yaitu apa saja jenis-jenis media proyeksi. Yang ketiga yaitu apa saja format dalam media proyeksi. Yang keempat yaitu bagaimana cara mendesain media proyeksi. Dan yang terakhir yaitu keunggulan dan kelemahan media proyeksi. Ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian media proyeksi. Media adalah alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk yang terletak di antara dua pihak atau orang, golongan, dan sebagainya, perantara atau penghubung. Sedangkan arti kata proyeksi adalah gambar suatu benda yang dibuat rata atau mendatar berupa garis pada bidang datar. Perkiraan tentang keadaan masa yang akan datang dengan menggunakan data yang ada. Media proyeksi adalah media visual yang dapat digunakan dengan bantuan proyektor. Hal ini tentunya berbeda dengan media grafik, di mana media proyeksi membutuhkan alat elektronik untuk menampilkan informasi atau sebuah pesan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis media proyeksi. Yang pertama yaitu media proyeksi diam. Beberapa jenis media proyeksi diam diantaranya yang pertama yaitu film bingkai. Film bingkai adalah film transparan yang berukuran 35 mm sebagai suatu program film bingkai yang bervariasi panjang pendeknya tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua adalah slide. Slide adalah media visual yang diproyeksikan melalui alat yang disebut proyektor slide. Slide atau grafik bingkai terbuat dari film positif yang diberi bingkai yang terbuat dari karton atau plastik. Yang ketiga yaitu film rangkai. Film strip atau film rangkai pada dasarnya hampir sama dengan media slide, hanya di film strip ini ada beberapa film yang merupakan satu kesatuan atau galang di mana antara ujung yang satu dengan ujung lainnya bersatu. Yang keempat yaitu proyektor transparan atau OHP. Adalah media visual yang diproyeksikan melalui yang disebut OHT. OHT terbuat dari bahan transparan yang biasanya berukuran 8,5 x 11 inci. Yang kelima yaitu proyektor tak tembus pandang. Pada proyek yang tak tembus pandang, bahan disajikan bukan bahan yang tak tembus pandang, tapi benda-benda dasar serta warna dan anyaman yang dapat diproyeksikan. Selanjutnya yang keenam yaitu microfiche. Adalah lembaran film transparan yang terdiri atas lambang-lambang visual yang diperkecil sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibaca dengan mata telanjang. Dan pemaparan materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya yaitu Lia Jumiati. Kepada saudari Lia Jumiati saya persilahkan. 2. Media proyeksi gerak. Jenis-jenis media proyeksi gerak. LCD. Media LCD adalah sebuah alat elektronik berupa layar proyektor berfungsi menampilkan gambar visual sebagai sarana pendidikan, membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Secara tidak langsung, penggunaan LCD dapat mendidik peserta didik agar lebih mengeluarkan ide-ide kreatifnya. Film merupakan media yang menjanjikan pesan audio
visual dan gerak. Oleh karenanya, film memberikan kesan yang impresif bagi yang melihatnya. Ada beberapa jenis film, di antaranya film bisu, film bersuara, dan film gelang yang ujungnya saling bersambungan dan proyeksinya tak memerlukan penggelapan ruangan. Televisi. Media ini merupakan sistem elektronik yang mengirimkan gambar diam dan gambar hidup bersama suara melalui kabel atau ruang. Televisi pendidikan adalah penggunaan program video yang sesuai perencanaan untuk mencapai proses pembelajaran tanpa melihat siapa yang menyiarkannya. Televisi pendidikan tidak hanya sekedar menghibur, tetapi harus mendidik. Komputer. Komputer adalah mesin menghitung elektronik yang dengan cepat dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan suatu program yang tersimpan dalam memorinya. Format MP4. MP4 adalah salah satu format berkas pengodaan suara dan gambar atau video digital yang dikeluarkan oleh sebuah organisasi. MP8 ekstensi nama berkas jenis MP8 ini banyak menggunakan MP4 dan merupakan dari pengembangan format QuickTime dari komputer Apple. Format MPEG. MPEG adalah kode video yang mengompres masing-masing frame sebagai JPEG image yang terpisah kualitas tergantung pada penggerakan di footage. Format flash video adalah sebuah wadah format file yang digunakan untuk mengirim video melalui internet menggunakan Adobe Flash Player. Ada dua format file video yang berbeda didefinisikan oleh Adobe System dan didukung oleh Adobe Flash Player. Format AVI. AVI adalah format video yang paling populer. Gambar yang diberikan sangat baik. AVI dikenal sendiri oleh Microsoft pada tahun 1992. Sebagian dari teknologi video for Windows miliknya sebagai format multimedia yang menyesuaikan antara audio dan video. Format 3GP adalah sebuah multimedia container format yang diterapkan oleh Three Generation Partnership Project untuk 3G UMTS. Jasa multimedia yang didukung memiliki fitur capture yang digunakan di 3G ponsel. Ada juga di 2G dan 4G. Ukuran pun lebih kecil dari AVI dan MPEG. D. Cara mendesain media proyeksi. Adapun cara mendesain yang dapat dilakukan agar media proyeksi menarik antara lain. 1. Memilih media proyeksi yang digunakan. 2. Menggunakan beragam warna yang bersesuaian menarik. 3. Mempersiapkan sematang-matangnya agar tidak terjadi kesalahan. 3. Menyampaikan materi menggunakan bahasa yang komunikatif. Langkah-langkah pengembangan media pembelajaran proyeksi yang sederhana sebagai berikut. 1. Menganalisis karakter siswa. 2. Menetapkan tujuan pembelajaran melalui sikap yang akan ditanam melalui memperoleh keterampilan yang ingin dikembangkan. 3. Memiliki penyajian materi pada siswa secara keseluruhan. 4. Menggunakan kartu indeks ukuran 8x4 cm, membuat sketsa gambar, diagram, grafik, dan lain-lain. 5.
pertanyaan singkat yang dapat melalui gagasan materi yang terkandung oleh media visual. 6. Gunakan catatan naskah audio. 7. Penyajian media berupa slide yang ditayangkan. Keunggulan dan kelemahan media proyeksi. Keunggulan dari media proyeksi. 1. Dapat digunakan untuk menyajikan pesan di semua ukuran ruangan kelas. 2. Menarik karena memungkinkan penyajian yang variatif dan disertai dengan warna-warna yang menarik. 3. Tatap muka dengan siswa selalu terjaga dan memungkinkan siswa untuk mencatat hal-hal yang penting. 4. Digunakan berulang-ulang. 5. Membantu menimbulkan pengertian dan ingatan yang kuat pada pesan yang disampaikan dan dapat dipadukan dengan unsur suara. Kelemahan media proyeksi. 1. Kadangkala terjadi distorsi gambar dan warna akibat kerusakan atau gangguan magnetik. 2. Pembuatan memerlukan banyak waktu dan tenaga. 3. Memerlukan operator khusus untuk mengoperasikannya. 4. Memerlukan penggelapan ruangan. 5. Jika siarannya monoton, akan lebih cepat membosankan siswa untuk mendengarkannya. Yang terakhir, memerlukan penggelapan ruangan untuk memproyeksikannya. Kesimpulan. 1. Media pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar mengajar dan aspek penunjang dalam proses belajar. Selanjutnya, media proyeksi merupakan media visual yang menggunakan bantuan proyektor sehingga gambar nampak pada layar. 2. Jenis-jenis media proyeksi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu media proyeksi diam dan media proyeksi gerak. Ada pula mendesain dan langkah-langkah pengembangan media proyeksi dan juga kelebihan kekurangan media proyeksi. Itulah pemaparan materi dari kelompok saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.